Ada di mana? Kamu sama siapa? Pulang jam berapa? Habis ini mau ngapain? Jadi ditanya kayak gitu. Jadi kesannya kayak buruh dalam sangkar gitu, kita Iya. menjalani hubungan, tapi rasa dalam menjadi buruh di dalam sangkar. Hai lovers, balik lagi dengan saya Dian Wisnuwardani, The Love Psychologist. Gimana kabarnya lovers semua? Sehat, bahagia, dan penuh cinta kan? Hari ini saya ditemenin sama cowok lagi. Lovers pasti suka banget ya kalau ada cowok yang ditemenin kamu kan? Buat yang cewek-cewek, yang cowok-cowok pasti seneng temenin cewek ya. Sebelah saya ini ada cowok yang lumayan ganteng lah ya. Namanya Arjun. Gimana kabarnya Arjun? Baik mbak, baru beberapa bulan ini saya single. Oh, tapi single tuh boleh happy loh lovers, Arjun. Iya, saya sedang mencoba untuk happy sih mbak sebenarnya. Karena ya aku sebenarnya datang ke sini, aku pernah mengalami masalah sih di hubungan sebelumnya. Ya. Aku tuh merasa bahwa hubungan sebelumnya itu merasa tidak nyaman. Dan mungkin karena itu juga aku tidak putus gitu. Jadi di sini jadinya aku ingin membahas sesuatu nih mbak. Oke. Tentang toxic relationship. Toxic relationship lovers. Toxic relationship tuh kayaknya udah sering banget ya. Iya, aku juga Mungkin. merasa bahwa orang-orang ini, teman-teman ya, mungkin lovers juga udah sering banget dengar kata toxic relationship. Tapi aku takutnya nggak semua orang paham sebenarnya arti dari toxic relationship itu apa. Nah, kalau kita dengar dari kata toxic relationship itu berarti hubungan yang ada racunnya. Artinya hubungan itu beracun. Dan racun itu bisa datang dari kamu sendiri atau dari pasangan kamu. Dan kamu bisa jadi korban atau kamu jadi membuat korban, itu adalah pasangan kamu sendiri. Jadi memang kalau bicara toxic itu berat banget sih lovers, tapi moga-moga nanti jadi pada ngerti ya. Satu, kalau kita bicara toxic itu berarti kita diam-diam merasa bahwa kita tuh udah nggak happy. Tapi kita sok happy gitu. Oke. Jadi kalau orang bilang mungkin pura-pura happy, padahal sebenarnya nggak happy. Terus kita merasa nggak nyaman lagi dan nggak bisa jadi diri kita sendiri. Jadi kayak mau ngapa-ngapain tuh salah terus di depan pasangan. Terus kemudian selalu ada konflik dan konflik itu nggak kelar. Walaupun konflik itu boleh dengan pasangan, tapi konflik itu nggak selesai. Terus kemudian di situ juga pasangan merasa bahwa dirinya yang paling benar. Oke. Ya, terus kamu dikontrol terus sama pasangan, jadi dia sangat dominan sampai kamu tuh mau nggak mau harus bilang iya, kalau nanti dia marah sehingga memberikan hukuman yang bikin secara mental kamu merasa tertekan, Oke. emosi negatif tentunya, sedih, marah tapi nggak tahu mesti ngapain, Oke. terus mungkin kamu nangis gitu ya, atau kamu jadi diem aja gitu, jadi kayak merasa menderita tapi nggak tahu mesti ngapain lagi. Nah itu berarti kamu mungkin dalam kondisi toksik. Dalam kondisi toxic relationship ya. Ya betul banget. Tapi sayang sekali sih kalau misalkan ada pasangan yang berada di situasi seperti itu. Ya. Tapi mbak sebenarnya balik lagi nih, aku jadi membandingkan sebenarnya healthy relationship itu seperti apa sih? Nah kalau bicara healthy ini aku jadi langsung semangat nih. Kalau bicara toksik tuh kayak berasa gitu racunnya ya lovers. Kalau healthy itu berarti biasanya kita baru ngebayangin dia aja tuh kamu udah senyum. Terus Oke. jadi bersemangat juga dan kamu bisa jadi diri sendiri dan bisa mengungkapkan juga perasaan kamu, pikiran kamu, tujuan kamu mau ngapain hari itu sama dia tanpa ada yang perlu bohong-bohongan gitu, tanpa perlu ada yang dibohongin, tanpa perlu membohongi pasangan juga. Terus juga kamu bisa merasakan juga caring, terus respect juga dari pasangan kamu. Kamu dipercaya juga sama pasangan kamu dan kamu percaya juga sama pasangan kamu. Terus kemudian kamu sama-sama punya kontrol. Jadi bisa sharing kontrol. Jadi dominansinya tuh nggak cuma satu pihak, tapi satu sama lain bisa kadang-kadang ambil keputusan sih. Yang cowok, kadang-kadang yang cewek yang ambil keputusan. Kayak gitu. Berarti seimbang ya. Bener. Dinamika dari hubungan itu sendiri harus seimbang. Iya Jun, bener. Seimbang. Karena begini mbak, aku dan mungkin beberapa teman-temanku juga itu banyak sekali yang ketika di depan nih ketemu sama aku nih, Ya. aku ketemu sama mereka berdua Ya. satu pasang, Ya. dan mereka itu terlihat baik-baik aja.
Tapi ketika aku ngobrol secara personal ke salah satu dari mereka, dia malah menceritakan hal-hal yang berbeda. Mungkin contohnya ketika mereka memiliki argumen, ya, berbeda pendapat atau memiliki sebuah masalah, dinamika mereka dalam menyelesaikan masalah itu cukup tinggi. Mungkin ada salah satu dari mereka yang nadanya tinggi atau mungkin melampiaskannya dengan cara secara fisik, entah itu melempar barang ataupun menggebrak meja atau mungkin sampai physical abuse. Ataupun sampai juga ada yang kena emotional abuse juga gitu. Jadinya di sana aku berpikir sebenarnya toxic relationship itu ada kategorinya nggak sih? Ya, toxic relationship itu ada kategorinya. Kalau tadi Arjun bilang bahwa bisa saja pasangan kita atau kitanya yang melakukan kekerasan, tapi kita nggak sadar bahwa itu sebenarnya kayak udah habit. Nah itu bahaya banget. Kita mesti tanya juga sama pasangan kita, are you happy with me? Gitu. Atau bisa juga kita merefleksikan, kita udah ngapain aja tadi sama pasangan kita. Apa yang kita lakukan? Apakah kita terlalu dominan? Kita melakukan kekerasan, lalu kita minta maaf. Terus kalau udah minta maaf, ngulang lagi kesalahannya. Oke, kalau sampai 3 kali ya nggak apa-apa. Tapi kemudian kamu mengurangi nggak kesalahan kamu itu? Artinya jangan diulang-ulang terus. Karena toxic relationship itu kita kayak punya pattern. Ya, jadi dia melakukan kesalahan, dia minta maaf. Melakukan kesalahan yang sama lagi, bisa lebih buruk. Nanti minta maaf lagi, merayu lagi. Tapi nanti kesalahannya sama dilakukan lagi. Jadi melakukan physical abuse sampai melakukan mental abusive. Dan itu kalau udah sampai mental kan sebetulnya cukup bahaya ya? Iya, racunnya tuh udah nyampe ke dia dan itu bisa nular. Jadi nanti kamu sama-sama sebetulnya couple di mana mengalami toxic relationship itu bareng-bareng gitu. Jadi dia juga nanti melakukan kekerasan juga sama pasangannya, ya kan? Pasangan selanjutnya begitu? Pasangan dia juga. Jadi dia tadinya kan melakukan kekerasan pasangannya, yang cewek misalnya. Nanti yang cowok melakukan kekerasan juga ke yang cewek. Karena kan dia nggak terima dong dipukulin terus, nanti dipukul lagi. Akhirnya jadi dua-duanya sama-sama melakukan kekerasan. Gitu, dan itu menjadi pattern yang bahaya sih ya. Bahaya banget. Bahaya banget. Untuk kedua belah pihak gitu. Jadi sebelum itu racun itu makin menjalar ke dalam tubuh kita dan ke perilaku kita sampai menyakiti perasaan dan pikiran kita, lebih baik kita keluar, ya. Mungkin kita ke psikolog, ya. Kita minta diterapi gimana cara mengelola emosi kita supaya kita juga nanti jadi punya healthy relationship dan bisa menghargai diri kita juga. Gitu Jun. Tapi selain itu ada lagi nggak sih Mbak kategori-kategorinya? Karena aku rasa kayaknya toxic relationship nggak sebatas itu aja deh. Iya benar sih, benar. Jadi ada juga yang pasangan kamu tuh sebenarnya bercanda sih sama kamu. Tapi bercanda itu kayak ngeremehin Jun. Kayak misalnya gini, ini pacar gue nih, dia jago banget tuh bikin Indomie. Oh enak banget Indominya. Tapi tiap hari ketemu nanti ngomong gitu lagi, sayang Indominya mana? Cuman Indomie doang nih. Tapi kayak ngenyek-ngenyek gitu, merendahkan. Sehingga esteem dari pasangannya tuh merasa terus turun gitu. Merasa gak dihargain, merasa kecewa. Dan dia gak berani ngeluarin karena pasangannya selalu bilang, gue kan cuma bercanda. Tapi bercanda dibawa sampai ke teman-temannya, ke keluarganya. Ini pacar gue nih cantik, bisanya Indomie doang bro. Kan bete dong cewek digituin. Apalagi masak, itu kan menjadi bagian yang feminin ya, menampilkan bahwa dia feminin dengan dia bisa masak, menyenangkan pasangannya. Ya harusnya kan di-encourage dong. Sayang nih aku beliin buku masakan, sayang nih ada YouTube nih, masakin yuk bareng-bareng deh sama aku, belajar bareng. Jadi menyemangati pasangan supaya dia mau belajar masak yang lain dengan tidak cara merendahkan supaya esteemnya tetap stabil. Gitu. Jadi kekurangan itu bukan yang dijadikan sebuah lelucon, tapi malah kita membantu agar pasangan kita bisa menjadi lebih baik dari kekurangan diri itu sendiri. Iya benar Jun, supaya dia bisa berkembang, gitu kan. Dan relationship-nya jadi berkembang kan karena merasa di-encourage, merasa dihargain, dan tadinya bisa Indomie jadi bisa yang lain, nggak apa-apa gitu. Jadi rewarding kan satu sama lain. Dia juga seneng dimasakin yang lain, terus ya jadi makin seneng kan ketemu pasangannya. Gitu. Ada lagi sih yang lain Jun. Apa itu Mbak? Kayak over control gitu. Over control? Iya, kalau dulu tuh ada kayak misalnya, ada di mana, kamu sama siapa, pulang jam berapa, habis ini mau ngapain, jadi ditanya kayak gitu. Dan setiap kali WhatsApp bukan ditanya hal-hal yang menyenangkan atau bikin kamu happy, tapi cuma pertanyaan-pertanyaan yang pengen tahu kamu lagi ngapain. Jadi kayak hidup dalam sangkar yang pokoknya segala apapun yang kamu lakukan hari itu harus dilaporin ke pasangan. Sampai pasangannya kayak, bentar ya, gue mau balas dulu nih, ntar dia marah nih sama gue gitu. Bentar gitu. Jadi kesannya kayak buruh dalam sangkar gitu, kita menjalani hubungan tapi rasa dalam menjadi buruh di dalam sangkar. Nah, itu over control. Over control. Jadi dulu
Kayak dulu kan seneng tuh diperhatiin. Tapi ternyata perhatiannya udah jadi berlebihan, udah nggak bisa dibilang normal tanda kutip, karena ditanya terus gitu apa yang kamu lakukan dan terlalu sering gitu. Dia perhatian sama gue atau demi egosentrisme, jadi memuaskan dirinya sendiri. Sampai pasangannya jadi, gue mau jawab apa nih ya gitu, takut gitu kan. Bedanya over control dengan over protective itu sama atau berbeda? Nah itu kita masih sensitif tuh Jun, untuk bisa memahami itu. Nah kalau overprotective itu kan biasanya kita takut kehilangan pasangan ya. Mungkin dia pernah mengalami atau melakukan kesalahan-kesalahan sebelumnya, jadi dia jadi overprotective gitu, melindungi, atau mungkin pasangannya juga penakut atau ya gitulah ya, sering melakukan kesalahan, jadi daripada nanti kenapa-kenapa overprotective. Tapi kalau over control tuh jadi dia mendominasi. Yang penting dia harus menang, dan kata kuncinya adalah self-centered. Nah itu over control. Apapun keinginannya dia harus dipenuhi. Apapun keinginan dia harus dipenuhi. Over control. Ya. Dan dia nggak mau pasangannya juga melakukan hal itu ke dia, tapi dia maunya ke pasangannya aja. Jadi benar-benar gue yang paling dominan itu. Itu juga termasuk dalam kategori toxic relationship. Nah benar banget, iya. Aku mendapatkan satu kasus. Ada temanku juga, jadi dia itu mungkin lovers juga pernah atau mungkin tahu temannya mengalami hal seperti ini. Jadi temanku ini dia itu senang mentraktir pasangannya dia. Sampai dia bahkan mengeluarkan uang tabungannya untuk memenuhi kebutuhan dari pasangannya dia. Dan itu nggak cuma sekali 2 kali Mbak, hampir selalu. Jadi dalam skala 10 mungkin 9 dia selalu mentraktir pasangannya selalu. Dan pasangannya tuh pernah mentraktir balik nggak ke situ? Kayak lovers di sini misalnya dibayarin pacar, kamu pernah bayarin pacar kamu juga nggak? Enak aja lo, dasar mata. Tapi memang biasanya kalau perempuan kan senang dibayarin. Tapi ada juga perempuan yang dia tuh lebih independen gitu ya. Biasanya dia juga maunya adalah 50-50. Which is itu lebih healthy relationship-nya, karena jadi kayak nggak punya utang dong sama dia, kan masih pacar gue. Nanti kalau udah ada ijab kabul, udah ada tukar cincin gitu ya, pernikahan, nah bolehlah yang laki-laki menampilkan dirinya sebagai si penanggung jawab itu. Tapi kalau masih pacaran bisa 50-50, siapa yang bayar, siapa yang makan, nah gitu. Ya, jadi kalau dia misalnya bayarin terus, ya sebetulnya dia jadi kayak dipakai ATM berjalan gitu ya lovers ya. Jadi kayak ya udah lo bayarin gue semuanya, terus gue ketemu lo ya karena gue lagi butuh sama lo untuk bayarin gue. Itu termasuk toxic relationship juga? Itu toxic relationship banget dong. Wow. Karena dalam relationship itu kan ada juga yang namanya economy of relationship. Tapi kita nggak bicara hanya uang, tapi di situ juga kalau misalnya kita lagi butuh cerita sama pasangan kita, terus pasangan kita juga misalnya gantian gitu, kita yang mau cerita, dia juga harus ada dong buat kita. Jangan cuman temen curhat kalau lagi dibutuhin, terus kalau dia lagi butuh kita lari, nggak peduli gitu. Berarti healthy relationship itu tidak hanya secara finansial, tapi juga secara emosional juga harus stabil. Ya. Hampir dari seluruh aspek ya, berarti harus kita mencoba agar hubungan ini stabil. Ya, jadi secara finansial stabil dalam arti sama-sama saling bayarin, ya bisa diperbincangkan lah, diomongin tuh gimana. Terus kemudian juga secara emosional saling membutuhkan, bisa saling mendengar, sampai ada titik kenyamanan berdua di mana komunikasinya lancar. Even ada konflik juga bisa diselesaikan konfliknya. Karena kalau udah toksik itu ada konflik, nggak kelar, baik-baik, padahal nggak baik-baik. Nanti ada satu trigger yang bikin memicu permasalahan itu muncul lagi, akhirnya jadi berantem lagi, jadi nggak kelar-kelar gitu. Aku yakin sih Mbak, di luar sana pasti ada pasangan yang sebenarnya hubungannya itu healthy. Ya. Pertanyaannya adalah, mungkin nggak dari healthy relationship yang sudah dilakukan dari awal, ya, itu berubah jadi toxic? Nah, jadi artinya ada kayak perubahan gitu ya, dari healthy terus jadi toxic. Ya bisa aja. Nah itu tadi, kalau misalnya orang tanya ke saya, misalnya kalau kita lagi pacaran, sebetulnya kita mesti gimana sih Mbak? Ya kamu sebelum pacaran, kamu mesti coba dulu. Coba misalnya kalau kamu berantem, ada masalah, bisa diselesain nggak sama-sama, ada komunikasinya nggak? Nah, jadi ketika udah pacaran, kamu tahu bahwa konflik itu terjadi, dan itu justru makin memperkuat dan makin mengenal pasangan, dan mengenal diri kamu juga, ya. Bukannya malah makin memperkeruh suasana.
Jadi kalau dibilang dulu healthy, sekarang toxic, mungkin dulu waktu masih PDKT gitu, nggak pernah konflik, cuman baik-baik aja. Sehingga akhirnya ya pas udah pacaran, ketahuan belangnya, terus kamu nggak bisa terima gitu, terus ya udah deh gitu. Jadi dikomunikasiin gitu, kamu sukanya apa, aku nggak sukanya gimana. Ya. Cuman Mbak, masalahnya adalah mungkin ada beberapa lovers juga yang saat ini sedang menjalani hubungan toxic relationship. Ya. Bisa nggak sih sebenarnya hubungan itu dipertahankan dan bagaimana cara memperbaikinya? Susah sih ya kalau toxic relationship itu dipertahankan. Pasti salah satu nggak bahagia atau dua-duanya sebenarnya nggak bahagia. Jadi pertama kamu harus menyelesaikan dulu sesuatu yang mungkin ada dalam diri kamu. Let's say kepribadian, ya sifat-sifat kamu yang cepat marah itu diselesaikan dulu. Datanglah ke psikolog, minta diterapi. Terus kamu juga self healing dulu, memaafkan masa lalu kamu mungkin atau masa lalu dengan orang tua ya. Terus mungkin kamu juga sempat lihat dulu orang tua kalau berantem kayak gitu dan nggak apa-apa, mereka juga tetap menikah sampai sekarang. Nah itu, tapi kan itu namanya toxic gitu. Nah jadi mungkin sekarang satu, kamu melihat dulu diri kamu sebetulnya siap nggak sih melakukan relationship. Kalau kamu masih punya bad temper, lalu ada isu-isu trust dalam diri kamu, lalu sulit memaafkan orang lain. Nah mungkin kamu mesti datang dulu ke psikolog, ke terapis untuk penyembuhan diri ya, supaya kamu jadi lebih ngerti diri kamu tuh gimana, lebih menyayangi diri kamu dan siap untuk melanjutkan hubungannya lebih sehat gitu. Demi kebaikan kamu dan pasangan kamu nanti gitu. Dan ujung-ujungnya juga ke hubungan kalian berdua kan. Iya, berarti. ingat loh, karena pasangan kamu tuh bukan psikolog, pasangan kamu tuh bukan orang yang wajib menyembuhkan kamu. Karena akan sulit, karena pasti nanti jadinya ada barrier gitu. Karena merasa dia sayang, dia berusaha bantu, tapi malah ganggu dalam hubungan itu. Karena dia kalau nggak bisa nanti pasangannya takut mutusin dia. Jadi mendingan cari bantuan dari orang yang memang expert untuk bisa bantu kamu, bisa memahami diri kamu, menyayangi diri kamu, dan siap untuk melanjutkan hubungan. Gitu. Aku punya satu pertanyaan terakhir. Boleh. Benar nih terakhir ya, Jun? Terakhir. Iya, oke. Aku minta saran dong. Untuk pasangan-pasangan yang sedang menjalani hubungan toxic relationship. Oke. Kalau pasangan yang sedang menjalankan hubungan toksik, sebetulnya cara kalian menyadari bahwa kalian sedang mengalami toxic relationship, satu adalah lihat ke diri kamu sendiri. Kamu coba memahami, ya, merefleksikan apa yang sudah terjadi antara kamu dengan pasangan kamu. Terus kira-kira kamu bisa menjadi diri kamu apa enggak dalam hubungan itu sendiri. Lalu kamu mencintai diri kamu apa enggak. Kamu lihat juga, kamu lebih bahagia nggak sih waktu sama dia, sebelum sama dia, atau kira-kira kalau aku keluar dari hubungan ini, aku lebih bahagia apa enggak. Semua itu kuncinya ada di kamu. Ketika kamu merasa bahwa diri kamu udah nggak bahagia, lebih baik kamu keluar dari hubungan itu dan melakukan penyembuhan untuk diri kamu sendiri. Ya. Terus kalau kamu nggak bisa keluar, ya kamu segeralah ke psikolog itu tadi untuk bantuin kamu, menyadarkan kamu juga gitu. Walaupun memang ya itu tadi paling gampang sebenarnya kalau kalian lihat toksik tuh adalah emosi kamu tuh selalu negatif, ya. Kalau ketemu dia jadi nggak senang lagi. Terus secara fisik juga kamu nggak se-charming dulu, itu udah kelihatan banget. Karena kalau itu paling gampang, jadi banyak riset nih yang menampilkan bahwa kalau emang kamu bahagia, biasanya kamu akan lebih charming gitu, lebih ganteng, lebih cantik, ya, karena kamu bisa menghargai diri kamu dan sangat nyaman dengan hubungan kamu, dan harusnya kamu lebih bright, lebih happy gitu lovers, ya. Ini aku jadi teringat salah satu quote sih Mbak, yang sempat aku baca juga. Oh ya, gimana? Don't settle for a relationship that won't let you be yourself, dari Oprah. Dan menurut aku itu sangat cocok banget untuk topik kita hari ini, toxic relationship. Dan kalau misalkan lovers merasa tidak menjadi diri sendiri, tidak merasa bahagia, coba dipertimbangkan kembali. Atau bisa hubungi psikolog untuk atau hubungin kita, bisa menemui kita di kontak.thelovesy@gmail.com atau tulis di kolom komentar ya, di bawah ini boleh juga gitu. Terus satu aja nih quotes-nya Jun, kayak ada satu lagi deh Jun yang sih, kayaknya lovers mesti tahu nih quotes-nya dari Oprah ketahuan, juga ketahuan melo juga nih. oh nggak apa-apa ya.
Kan kita ngebantu menyadarkan lovers yang mungkin mengalami toxic relationship di sini. Ada satu quote lagi sebenarnya dari Oprah juga. People who love you doesn't treat you badly. Nah itu lovers. Kalau emang dia mencintai kamu, harusnya dia menghargai kamu apa adanya dan membiarkan kamu jadi diri kamu apa adanya. Dan justru kamu juga makin cantik, makin charming ketika bersama dengan dia. Bukannya makin sendu dan makin susah hidup kamu. Gitu lovers. Nah, kita udah hampir di closing nih, Jun. Ya. Terus tau gak sih lovers, saya dapat puisi ini kira-kira kemarin ya? Kemarin, hari Jumat. Dari tim The Love Psychology juga. Namanya Putri Rinjani. Jadi siapin diri ya lovers ya, karena puisi ini benar-benar menyentuh hati saya sebagai love psychologist dan juga Arjun. Ya. Kita bacain aja ya. Aku baca dulu Mbak ya. Puisi oleh Putri Rinjani. Terkadang manusia tidak sadar dirinya yang tadinya terang sudah menjadi hitam. Dia yang tadinya terbang bebas, sekarang sayapnya pun patah. Rasa hangat yang biasa kau rasakan menjadi dingin dan kosong. Sayangnya tak jarang mereka mencoba keluar namun masih terbelenggu. Tidak ada arah yang pasti, kian bertahan pada ketidaknyamanan. Jika aku diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pesanku padamu, aku ingin sekali berkata, wahai temanku, keluarlah, kamu pantas meraih sayapmu untuk mendapatkan kebahagiaan. Putri Rinjani. Tepuk tangan dong lovers. Ini puisi bagus banget loh Mbak. Ini puisi bagus banget. Ya, oke lovers, moga-moga ini bisa memberikan pencerahan buat kalian kalau yang mengalami toxic relationship. Dan kita juga mendoakan semoga lovers semua bisa mendapatkan healthy relationship karena you deserve happiness. Ya. Don't forget to love yourself, lovers. Sampai ketemu di YouTube channel berikutnya. Jangan lupa like channel ini. Kalau nggak suka juga dislike nggak apa-apa. Bisa buat masukan kita juga. Ya. Tapi mendingan di like aja, di subscribe aja. Karena kita juga terima topik-topik yang lovers nanti akan berikan komentar di bawah ini. Oke. Ya. Yap. Makasih ya lovers ya. Stay in love. And see you in our next video. Bye-bye.